Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakiba Adhola dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum sistem pengendali elektrik pada konsol DC dan interface Qt menggunakan program AI. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dari awal penggunaan program AI untuk mengontrol motor DC. Oke. Nah, apa itu editor AI atau text editor? Nah, yaitu sebuah aplikasi atau perangkat lunak untuk penyunting yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu pengguna dalam membuat, memperbaiki atau mengoptimalkan konten baik berupa teks, kode program, gambar maupun video. Nah, software editor AI ini mampu memberikan saran otomatis, mendeteksi kesalahan hingga menyelesaikan sebagian tugas secara mandiri, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Contoh penerapan editor AI dapat ditemukan pada kode editor dengan fitur auto completion cerdas, penulisan artikel dengan penggunaan AI, atau editing foto video berbasis AI. Nah, editor AI ini atau text editor ini bisa digunakan untuk memprogram suatu software atau suatu website itu bisa menggunakan text editor. Nah, kali ini dengan adanya bantuan AI, jadi kita tidak perlu lagi program satu persatu agar menjadi hasil. Nah, untuk bantuannya itu sendiri yaitu kita menggunakan extension yang bernama Platform IO. Nah, jadi text editor itu kali ini berupa software Visual Studio Code. Nah, dalamnya itu ada extension tambahan untuk membantu melancarkan pemrograman tersebut. Salah satunya yaitu menggunakan Platform IO. Nah, Platform IO ini sebuah extension pengembangan perangkat lunak untuk microcontroller dan sistem tertanam atau embedded yang mendukung banyak board seperti Arduino, ESP32, STM32, dan berbagai platform IoT. Nah, extension ini terkhusus untuk memprogram board microcontroller yang digunakan untuk project IoT. Jadi nanti tidak perlu memprogram satu persatu, jadi ada AI-nya agar kita untuk program apa saja dia mampu memberikan kode dengan apa yang kita inginkan. Nah, platform AI ini biasanya digunakan sebagai plugin pada Visual Studio Code, menyediakan fitur lengkap seperti manajemen library, jadi tidak perlu mendownload satu persatu library dari luar. Dari platform AI ini sudah tersedia berbagai macam library, dari library E2C, library board apapun ada. Sistem ini komplikasi, upload firmware, debugging, simulasi hardware, serta dukungan cross platform. Dengan platform IO ini, proses pengembangan firmware menjadi lebih profesional, terstruktur, dan fleksibel dibandingkan Arduino IDE standar karena mendukung struktur project yang rapi, integrasi Git, serta multi-board development dalam satu workspace. Ini dibandingkan Arduino IDE. Kalau Arduino IDE kan harus mendownload satu persatu library. Nah, platform IO ini sudah tersedia banyak library, jadi tinggal menggunakan. Dan ini juga tersedia untuk banyak banget board untuk project microcontroller dan IoT. Kali ini saya akan menutorialkan cara penggunaan text editor dengan platform IO. Di sini saya menggunakan software Visual Studio Code untuk menggunakan
editor AI dan platform I/O itu tersebut. Pertama kita klik new file. Di sini ada extension yaitu platform I/O, akan loading. Nah, klik new project, ketikkan nama, contoh motor DC. Untuk boardnya kita nanti pilih sesuai penggunaan. Kali ini saya akan menggunakan board Arduino Mega 2560. Sepertinya ini boardnya agak nunggu lama karena mungkin ada gangguan. Nah, ini bisa memilih board yang akan digunakan. Kali ini saya akan memilih Arduino Mega 2560. Mega 2560 mana? Saya akan menggunakan Arduino Mega 2560. Kita klik, otomatis akan ini, kemudian di finish. Tunggu sebentar untuk membuat foldernya, membuat. Nah, jika sudah, pada kiri tepian kiri kita klik pada src main cpp. Nah, ini contoh menggunakan, ini adalah bisa juga untuk mengcoding bahasa C untuk memprogram Arduino Atmega 2560. Nah, untuk penggunaan AI-nya atau mengeprom itunya, kita klik bagian untuk menampilkan ini kita perlu ada agen session. Ini untuk mengeprom atau semacam AI atau ChatGPT untuk membantu kita membuat program yang kita inginkan. Contohnya kita klik, kita ngeprom di sini, buatkan program untuk mengontrol motor DC dengan DC menggunakan Arduino Atmega 2560. Kita klik sini. Tunggu sebentar karena ini prosesnya lama. Setelah itu dia akan mengenerate, akan menampilkan sebuah program yang untuk mengontrol motor DC. Jadi ini otomatis tinggal klik, nanti programnya akan muncul di sini sendiri. Kalau cuma program doang, Anda juga bisa ngeprom untuk membuatkan UI-nya.
Kemudian juga bisa Anda menambahkan file juga. Di ini sangat gampang untuk Anda belajar main program atau gitu. Nah, sudah muncul programnya. Ini program terdahulu, ini program yang baru. Kita klik pada keep. Sabar, ini prosesnya agak lama karena memang ini klik pada keep. Nah, ini programnya sudah jadi. Menggunakan PIM PWM 667. Kemudian kita debugging atau kita start debug untuk mengecek apakah program ini bisa atau tidak, atau apakah ada error. Contohnya penggunaan text editor dan platform I/O pada Visual Studio Code. Kemudian kita membuat UI-nya dengan cara kita nge-prompt sini, buatkan UI untuk mengontrol motor DC, sertakan caranya agar program tidak error. Ini cara untuk menggunakan AI-nya. Saya di sini bertanya bagaimana cara buatkan QI untuk meminta tolong buatkan QI untuk mengontrol motor DC. Ini I/O-nya.
kenapa agak lama, soalnya ini emang perlu waktu untuk menggenerate semuanya agar bisa berhasil. Oke, ini merupakan hasil menggunakan text editor AI dan platform I/O untuk mengontrol motor DC menggunakan BWM. Ini hasil dari praktikum 2 minggu yang lalu. Nah, ini kan sudah ada programnya, tinggal ngerun. Ini muncul UI ini untuk mengontrol motor DC, bisa ada speed untuk mengatur kecepatan, ada mode reverse, ada mode forward, jadi putarannya itu bisa berputar ke kanan dan berputar ke kiri, dan ada connect untuk mengoneksikan ke board Arduino nya, dan bisa diatur kecepatannya dari 0 sampai 255. Nah, ini speed 0. Ini pertama di kecepatan 0. Nah, ini kecepatan ini menggunakan forward menggunakan forward, dan ada muncul di situ RPM-nya dalam dengan kecepatan ini motor BLDC-nya. Kalau ke kiri itu yaitu reverse, semakin ke kiri dia semakin kencang karena dia putarnya ke kiri. Semakin kanan dia semakin kencang karena dia berputar ke arah kanan. Ada mode forward dan mode reverse. Kan contoh hasil dari saya. Nah, untuk program yang tersendiri yaitu program yang sudah saya prompt tadi, menggunakan programnya menggunakan pin BWM 667 dan pin BWM 678 dan pin analog A0. Yang serial code-nya 115.200. Ini ada program-programnya, ada modenya. Ini pinnya low high membaca. Ini merupakan program yang untuk mengontrol motor DC.
sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan mungkin pada cara penginstalan text editor atau yang lain, cara mengeprompt kurang begitu sempurna atau berhasil, mungkin ada kesalahan pada software atau pengetahuan saya. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.